wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kajian kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Kita alhamdulillah masih di pembahasan at-ta'arud baina al-adillah, bertentangannya antara dalil. Kemarin sudah dibahas pengertiannya. Sekarang pembahasan terkait dengan contoh bentuk pertentangan antara dalil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarun bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman mazida, amma ba'd. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala, amma al-halatul ula wa hiya an yakuna at-taradu bainal 'amaini falil khuruji min at-ta'arudi tarqun. Al-awwalu ay yumkina al-jam'u baina ad-dalilaini al-muta'aridaini fayujma'u bainahuma bihaitsu yuhmalu kulla minhuma ala halin la yunaqidul akharu. Wal jam'ul ula wa jam'ul aula min tarjihi bittifaqi ahli al-usuli li'anna fihi al-amala bikala ad-dalil li'anna fihi al-amalu. Cocok bacaan pertama tadi. Al-amala bikalahi bikala itu yang salah. Bakala bikila ad-dalilaini wa mislu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Coba. Wa mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahara biasa. Faqad tahura. Wa fi lafdhin ayma ihab ayyuma ihabun ayyuma ihabin dubigha faqada tahura. Apa? Tahura. Sebelumnya? Faqada tahura. Tasbih. Tahura. Tasbih. Tahura. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tantafa'u. Wazan ifta'ala yafta'ilu. Maksudnya di kasrah huruf sebelum terakhir. La taf'ilu
la tantafi'u la tantafi'u minal maitati bi ihabin wala asabin wa huwa hadithu Abdullah bin Hakim fahada ma'aradu fil mu'aradu fi dhahiri mu'aradun fi dhahiri lil awwali fajam'u bainahuma bi anna al ihaba fajumi'a bainahuma bi anna al ihaba ismun kalau bukan mudhof masa dikasih tahu lagi. Ismun lima lam yudabag wa ba'da dubghi yuqalu lahu shannun wa kirbatun fayakunu an-nahyu anil ittifa'i bil ihabi ma lam yudabagh fa idza dubigha lam yusamma ihaban fala yadkhulu tahta an-nahyi wa huwa jam'u hasana. Beda cetakan. Kalau di saya wahada jam'un hasanun. Wahada jam'u hasana wa fil mas'alati aqwali ukhra. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa ammal halatul ula. Adapun keadaan yang pertama. Dari bentuk ta'arud. Wahia ayyakuna ta'arud baina amain. Ada ta'arud antara dua yang umum. Falil khuruj minat ta'arud turuq. Beliau katakan untuk keluar dari ta'arud itu ada jalan-jalannya. Untuk keluar dari ta'arud ada jalan-jalannya. Al-awwal yang pertama. Ayyumkinal jam'u mungkin dikompromikan. Dia mungkin dikompromikan. Bainad dalilainil muta'aridain. Antara dua dalil yang bertentangan itu. Mungkin dikompromikan antara dua dalil yang bertentangan itu. Maka fayujma'u bainahuma, maka dikompromikan antara keduanya itu. Bihait dari sisi yuhmalu kullun minhuma ala hal, dibawa setiap dari keduanya itu di atas keadaan la yunakidul akhar, tidak bertentangan dengan yang lain. Wal jam'u aula minat tarjih. Perhatikan. Pengkompromian itu lebih utama daripada antum merojihkan. Karena kalau rojih berarti antum rojihkan salah satu. Yang lainnya antum gugurkan. Dikompromikan itu lebih utama daripada antum tarjih. Itu harus diperhatikan langkah awal. Jadi langkah awal kompromi. Tarjih itu kalau tidak bisa kompromi. Bittifaqi ahli usul. Berdasarkan kesepakatan ahli usul. Lianna fihi al-amala bikilad dalilaini. Karena di dalam pengkompromian itu adalah terdapat padanya beramal dengan kedua dalil. Anda paham ini? Kalau tarjih, antum hanya beramal untuk satu dalil saja. Kalau di sini beramal untuk dua dalil. Dipahami ini beda tarjih sama
kompromi. Nanti ada contoh tarjih. Antum akan melihat satunya batal, satunya tidak. Kalau ini dua dalil. Lihat contoh dulu. Wamitaluhu dan contohnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dubighal ihab faqad tahur. Apabila kulit telah disamak, maka dia telah suci. Ini kan kulit apapun, kalau dia disamak, maka suci. Wa fi lafdin dalam lafaz ayyuma ihabin tubigha faqad tahur. Kulit apapun yang disamak, maka dia telah suci. Kulit apapun yang disamak, maka dia telah suci. Ini dalil pertama. Menerangkan semua kulit itu suci. Yang penting disamak. Wa qauluhu dan sabda Nabi SAW, la tantafi'u minal maita. Jangan kalian ambil manfaat dari bangkai. Bi'ahabin dengan kulitnya. Wala asob, tidak pula dengan lemaknya. Antum paham ini? Pokoknya apapun yang ada di maitah, tidak boleh kalian ambil manfaat. Bertentangan. Satu bilang, kalau telah disamak, maka telah suci. Kalau suci boleh dipakai. Yang satunya, jangan kalian ambil manfaat. Tadi boleh dipakai. Yang ini tidak boleh. Satu boleh secara umum, satunya tidak boleh secara umum. Paham? Kita kompromikan caranya. Yang tadi, itu kulit yang disamak. Boleh. Idza dubigo al-ihab. Kalau kulit yang itu telah didubik, disamak, maka boleh dipakai. Kalau la tantafi'u minal maita bi'ihab, dengan kulitnya. Kulit yang apa itu? Yang belum disamak. Paham komprominya? Jadi kalau sudah disamak, kita boleh pakai. Kalau belum disamak, tidak boleh pakai. Paham komprominya? Berarti kita amalkan berapa hadis? 2. Tidak ada yang dibatalkan. Tidak ada yang dibatalkan. Nah, ini kompromi. Dan ini adalah hadis Abdullah ibn Ukaim. Ini mu'arid fir zahir lil awal. Ini katanya bertentangan secara zahirnya untuk dalil yang pertama. Fajumi'a bainahuma, maka dikompromikan antara keduanya. Bi annal ihab, bahasanya ihab itu ismun liman lam yudbak. Itu nama untuk yang belum disamak. Ketika dibilang ihab, itu kulit yang belum disamak. Wa ba'dad dabak, setelah disamak, yuqalu lahu, dinamakan syan wa kirbah. Itu nama lainnya. Setelah disamak, maka namanya syan, tempat air, kirbah juga tempat air, tapi dari kulit. Ya, kan ketika ada kulit ular disamak menjadi ikat pinggang, antum bilang apa? Kan ikat pinggang, bukan lagi dinamakan apa? Ihab. Bukan dinamakan lagi kulit. Paham maksudnya? Berubah namanya. Iya. Ini yang belum katakan. Fayakunun nahyu, maka jadilah larangan itu anil intifa'i bil ihab, larangan dari mengambil manfaat dari kulit itu 5, kata beliau, malam yudbak, selama belum disamak. Selama belum disamak. Fa idza dubiqa, maka kalau sudah disamak, lam yusamma ihaban, itu sudah tidak dinamakan lagi ihab. Fala yadkhul tahtan nahi, maka tidak masuk di bawah larangan. Wa hadza jam'un hasan, dan ini kompromi yang bagus. Wa fil mas'alati aqwalun ukhra, tapi dalam masalah ini ada pendapat-pendapat yang lain lagi. Terus ثم قال مصنف حفظه الله تعالى الثاني أن يجعل أحدهما ناسخا للآخر وهذا إذا علم التاريخ بأن علم السابق منهما فيكون المتأخر ناسخا له ويعمل به دون المتقدم. ومثل قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير
takhyiru baina as-siyami wal it'ami wa tarajjuhu as-siyamu. Wa qawluhu ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum yufidu ta'yinu as-siyami yufidu ta'yina as-siyami adaan fi haqqi ghairil maridi ghairil mardi wal musafiri wa qada'an fi haqqihima wa hiya mutaakhiratun anil ula fatakunu nasikhatan laha bidalili qawlu bidalili qawli Salima bin Aqwa radhiyallahu anhu lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada ay yuftira wa yaftadiya hatta nazalat al-ayatul lati ba'daha fanaskhatuha fanaskhataha. Kenapa fi'il madhi itu? Fi'il madhi. Nazalatil ayah. Enggak, yang saya tanya itu yang antum baca terakhir. Ba'daha itu fi'il madhi. Fanaskhatuha. Fi'il madhi itu cuma punya 3 wazan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Enggak ada wazan lain. Tak di akhirnya itu tak sakinah. Fa'ala dia, fa'ala. Fanasakhatha. Kasih garis gitu. Kalau enggak tahu begitu garis. Nanti lewat lagi enggak tahu. Ats-tsalitsu. Sudah. Ini bentuk kedua sekarang. Itu bentuk pertama. Kalau bisa dikompromikan, langkah awal kompromikan. Ats-tsani, cara kedua dalam mengkompromikannya. Cara kedua kalau enggak bisa dikompromikan ketika ada yang bertentangan. Ayyaja'ala ahaduhum manasikhan lil akhar. Yaitu dijadikan salah satunya menghapus yang lain. Ini kalau tidak bisa kompromi, kalau ditahu tanggal. Wahada idza ulimat tarikhu. Ini kalau ditahu tanggalnya. Karena tidak boleh antum sembarang bilang nasikh kalau antum tidak tahu tanggal. Mana yang duluan, mana di akhir. Paham ini? Ini syaratnya. Hada idza ulimat tarikh. Ini kalau ditahu tanggalnya. Bi'an ulima as-sabiqu minhuma. Dengan cara diketahui mana yang lebih duluan dari keduanya. Cara diketahui mana yang lebih duluan dari keduanya. Iya. Fayakunul mutaakhir nasikhun lah. Wa yu'mal bih dunal mutaqaddim. Perhatikan. Maka yang di akhir itu menghapus yang pertama. Dan diamalkan itu yang terakhir. Tidak yang pertama. Paham ini? Jadi ini kalau diketahui nasikh, malah kita tidak amalkan dua-duanya. Kita amalkan salah satunya. Yang menghapus yang kita amalkan. Bukan yang dihapus. Contoh. Firman Allah Ta'ala. Faman tatawwa khairun fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum. Siapa yang berpuasa maka itu lebih baik. Siapa yang tatawwa khairun lah.
Ini kan ada ayat sebelumnya. Bagi yang berpuasa boleh, bagi yang tidak berpuasa boleh. Tapi wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik. Ini memberikan faedah apa ini? Beliau bilang, fahadihil ayah. Ayat ini, ayat yang ini tufidu, memberikan faedah at-takhyir, pilihan baina siyam wal it'am. Pilihan antara berpuasa dan memberi makan. Wa tarujjuhu siyam, tapi lebih roji siyam. Ini kan yang pertama ini. Boleh puasa, boleh beri makan, tapi lebih kuat kalau puasa. Lebih kuat kalau antum puasa. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka wajib dia berpuasa. Satu tadi boleh memilih, satunya wajib berpuasa. Tidak ada lagi pilihan. Bertentangan enggak? Itu dulu yang ditanya. Jawabannya bertentangan. Ini yufidu ta'yinat siyam. Memberikan faedah harus berpuasa. Adaan tunai fi haqqi ghairil marud wal musafir. Pada selain sakit dan musafir, qodoan dan wajib qodok. Wajib ganti fi haqqihima pada musafir dan orang sakit. Wahiyya mutaakhiratun anil awla. Dia turun terakhir daripada yang pertama. Dia turun terakhir daripada yang pertama. Ditahu tanggalnya. Berarti ini ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama. Kan dia di akhir. Fatakunu nasikhatan laha. Maka ayat yang kedua ini menghapus ayat yang pertama. Bidalili qauli Salamah ibnul Aqwa. Dengan dalil perkataannya Salamah ibnul Aqwa. Ini cara tahu dalilnya. Maksudnya cara kita tahu mana yang duluan. Sahabat yang bilang atau Nabi yang bilang. Dia bilang, lamma nazalat, tatkala turun ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, sampai akhir tadi. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum, itu maksudnya. Tatkala turun ayat bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka bagi orang yang mampu untuk berpuasa, maka dia fidyah sebagai makanan orang miskin atau puasa. Ayat setelahnya. Karena man aroda yuftir wa yaftadi adalah sebelumnya siapa yang ingin berbuka dan beri fidyah. Boleh. Hatta nazalatil ayah lati ba'daha. Sampai turun ayat setelahnya. Panasakotha. Maka ayat yang kedua itu menghapus yang pertama. Paham ini nas? Ini langkah kedua kalau terjadi pertentangan. Nasikh dan mansukh. Langkah ketiga. Thumma qala al-thalithu fa in lam ya'lam at-tarikhu yatawaqqafu fihima ila ay yadhhara murajjihun li ahadihima 'ala al-akhari fayamalu bihi. Wa hadha huwa at-tariqu ats-tsalitsu wa huwa at-tarjihu wa huwa la yakunu illa bidalilin li'anna tarjiha bila murajjihun batilun. Ini harus antum perhatikan baik-baik. Kan di sana sembarang orang bilang ini yang rojih. Paham kan? Tanpa ada dalil yang dia tahu. Ini kalau antum dapat orang seperti itu kentara, berarti dia tidak belajar usul. Karena orang belajar usul akan sembarang dia. Ya, orang yang belajar usul lah yang hati-hati dalam menyikapi adanya pertentangan. Kalau tidak belajar usul, pasti kita akan berpijak dengan sesuatu yang tidak kuat. Ini nanti masalahnya seperti ini. Ketika kita tarjih. Terus? Wat-tarjihu huwa takwiyatu ahadit tarfaini al-muta'aradaini bidalilin. Walit-tarjihi turukun kathiratun ba'duha yarji'u ila matni wa ba'duha yarju ila sanadi
وهي مذكورة في مطولات ومثل قوله صلى الله ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا صلى حتى يتوضأ فلا يصلي حتى يتوضأ. وهذا مروي عن بصرة بنت صفوان وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم وغيرهم. وحديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بدعة منك. فهذان حديثان متعارضان في ظاهره. الأول يوجب الوضوء من مس ذكره والثاني لا يوجبه. فيرجح الأول على الثاني لما يأتي الأول lima ya'ti. Kalau antum baca lama, antum harus jazm. Kan lama alat penjazm. Ini 5. Ketika tidak dijazm 5. Lima ya'ti. Al-awwal anna al-amala bihi ahwatun. Al-thani li'annahu aktharu taraqan. Was-sahihihi aktharu. Li'annahu al-thalithu li'annahu naqilun 'anil bara'il asliyati wa hiya 'adamu ijabi al-wudu'i wan naqilu yuqaddimu 'ala mubqi li'anna ma'an naqili ziyadatu ilmin haitsu afada hukman syar'iyyan laisa mawjudan indal mubqi ala asli wa hadha indal jumhuri. Wa tarjihu huwa ahadul aqwali fil mas'alati wa minal ulama'i man qala binaskhi wa minhum man qala bil jam'i. Baik, sampai situ keadaan pertama. Pertentangannya 2 dalil umum. Paham ini? Untuk keluar darinya ada ini. Ini bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini belum masukkan langsung di dalamnya tarjih dan tawakuf. Sebenarnya ada 4 bentuk kalau dikasih nomor. Iya, bentuk ketiga itu tarjih, bentuk ketiga tawakuf, keempat. Tapi belum masukkan tarjih di tawakuf, tawakuf di tarjih. Asal bentuk ketiga, fa illam yu'lam at-tarikh. Kalau tidak diketahui tanggalnya, mana yang lebih duluan, mana yang di akhir, tidak ditahu tanggalnya. Maka tabelu yutawaqqaf fihima, diberhentikan pada keduanya. Artinya tidak boleh kita berbicara terhadapnya kalau tidak ditahu. Ila an yadhhar murajjih, sampai nampak mana yang lebih kuat. Li ahadihima, untuk salah satu dari keduanya, alal akhar, daripada yang lain. Fayu'mal bih, maka diamalkan yang lebih rajih. Wa hadha huwa at-tariqus salih. Inilah jalan ketiga, yaitu tarjih.
Jalan keempat itu yang terakhir tadi, yang disebutkan di awal, yutawaqqaf. Itu kalau tidak bisa sama sekali. Tidak bisa dikompromikan, tidak ditahu tanggalnya, tidak bisa ditarjih. Jadi tarjih inilah cara yang ketiga. Wa tarjih yaitu tarjih. Wa huwa la yakunu illa bidalil. Ingat catatannya. Tarjih tidak boleh kecuali dengan dalil. Ketika antum bilang dari pendapat ini yang rojih, maka antum harus punya dalil. Paham ini? Maka antum harus punya apa? Dalil. Tidak boleh hanya sekedar, oh ini saya rojihkan. Tanpa ada dalil. Iya. Li'anna tarjih bila merojih batil. Hati-hati. Karena ketika antum merojihkan tanpa ada dalil yang merojihkan apa yang antum bilang, itu batil. Ketika antum bilang, rojihnya ini dari dua makna ini. Tanpa dalil, batil. Pendapat antum adalah pendapat yang batil. Hati-hati. Maka dari sini nanti itu antum bisa pahami, tidak semua khilaf itu antum bilang apa? Iya, terserah pilih yang mana. Tidak, pilih yang rojih. Tapi ketika antum pilih yang rojih harus punya dalil. Kenapa bisa rojih? Paham kan? Tanpa merojihkan maka tidak, tanpa ada dalil yang merojihkan maka itu batil. Wa tarjih huwa taqwiyatu ahadit tarafain al-muta'aridain bidalil. Tarjih itu artinya menguatkan salah satu ujungnya dari dua yang bertentangan dengan dalil. Beliau katakan walid tarjih turukan katsira. Cara merojihkan itu sangat banyak. Ba'duha yarji'u ilal matan, sebagiannya kembali ke matan hadis. Tahu ya? Kembali ke lafaz hadis. Wa ba'duha yarji'u ilal sanad, sebagiannya kembali ke sanad. Misalnya ada pertentangan antara Bukhari dan selain Bukhari. Ya, sanad Bukhari lebih kuat daripada selain Bukhari. Antum paham ini? Ini harus antum pahami baik-baik. Iya. Misalnya contoh pembahasan kunut. Ada di riwayat Imam Ahmad, Nabi kunut terus. Terus ada di riwayat Muslim, Nabi tidak pernah kunut kecuali nazilah. Ini ada riwayat Muslim. Terus ada riwayat Imam Ahmad. Lihat. Bisa antum menguatkan dari sisi sanad. Tanpa memeriksa pun. Apalagi setelah antum periksa. Kalau antum periksa, oh ini sanadnya sahih, ini sanadnya ada dhaifnya. Nah, itu selesai cerita. Tapi sekarang antum tidak periksa sanadnya. Antum cuma lihat matannya. Paham? Ini matan ini di Muslim. Sementara ini di Ahmad. Kalau bertentangan, lihat. Ketika menguatkan, antum kuatkan yang lebih sahih matannya. Demikian pula lebih sahih sanadnya. Paham caranya? Wahya madkuratun fil mutawwalat. Ini disebutkan di kitab-kitab yang luas. Contoh hadis Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka tidak boleh dia sholat sampai dia berwudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka tidak boleh dia sholat sampai dia berwudu. Ini diriwayatkan dari Busra bintu Sufyan, dari Abu Hurairah dan dari Jabir radhiyallahu taala anhum dan selain mereka. Sementara hadits Qais bin Talq dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW ditanya tentang seorang yang menyentuh kemaluannya, apakah wajib baginya wudu? Nabi bilanglah tidak. Innama huwa bat'atun minka, itu hanya bagian darimu. Berarti ada pertentangan. Satunya bilang wudu, satunya bilang tidak. Fahadani haditsani muta'aridun fid dhahir. Dua hadits ini bertentangan pada zahirnya. Al-awwal yujibul wudu man massa dzakar min masjid dzakari, min ya bukan man. Yang pertama mewajibkan wudu dari menyentuh kemaluan. Wasani la yujibuhu. Yang kedua tidak mewajibkannya. Fayrujjil awal al-tsani lima ya'ti. Maka dirojikan yang pertama daripada yang kedua dengan alasan sebagai berikut. Annal amal bihi ahwat. Antum beramal dengan hadis pertama itu lebih hati-hati. Karena antum berwudu lebih hati-hati daripada tidak berwudu setelah menyentuh kemaluan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, li'annahu aktsar turuqan wa musahhihihi aktsar. Karena hadis yang pertama lebih banyak jalurnya. Karena bayangkan, ada Abu Hurairah, ada Jabir. Nah, perawinya. Ya kan? Antum coba lihat tadi. Kan penulis sebutkan. Ini hadis yang pertama diriwayatkan dari Busra bin Safwan.
ada dari Abu Hurairah, ada Jabir, ada selainnya. Berarti lebih banyak jalurnya. Paham kan? Wa musahihi aksar. Dan yang mensohikan lebih banyak dibandingkan dengan hadis kedua. Terus alasan ketiga, li'annahu nakil anil bara'atil asliyah. Karena dia memindahkan dari bara'ah asliyah. Kan asalnya tidak wudhu. Bagi yang menyentuh kemaluan. Paham kan? Kalau ada orang sudah wudhu, kemudian dia sentuh kelaminnya, asalnya tidak wudhu. Setelah itu datang hadis harus berwudhu. Berarti dia pindahkan asalnya tidak menjadi wudhu. Paham maksudnya? Memindahkan dari bara'ah asliyah. Wahai adamu ijabil wudhu, yaitu tidak wajib wudhu tadinya. Wan nakil yuqaddam alal mubki, yang memindahkan dari hukum asal itu lebih dahulukan daripada yang menetapkan di atas hukum asal. Lianna ma'an nakil ziyadatu ilmin, karena bersamaan dengan yang memindahkan itu ada tambahan ilmu. Haitsu afada hukman syar'iyan, ketika dia memberikan faedah hukum syar'i, laisa maujudan indal mubki alal asli, yang tidak ada pada yang tetap di atas asal. Wahada indal jumhur. Ini menurut mayoritas. Wat tarji huwa ahadul aqwal fil mas'alah. Tapi tarji salah satu pendapat dalam masalah ini. Minal ulama man qala binasakh. Di antara ulama ada mengatakan mansukh. Itu hadis yang pertama itu menghapus hadis yang kedua. Paham ini? Atau hadis yang kedua menghapus hadis yang pertama. Tadinya Nabi bilang membatalkan wudu. Setelah itu pas Nabi ditanya, Nabi bilang tidak membatalkan. Ini menghapus yang pertama. Wa minhum man qala bil jam'i. Di antara mereka ada yang mengatakan dengan dikompromikan. Pendapat ini lebih kuat. Karena gini, kalau antum tarjih, antum jatuhkan satu kan? Paham? Kalau antum bilang tarjih, hilang. Nasakh, hilang. Kalau antum jama', antum amalkan dua-dua. Itu gimana itu? Hadis pertama, siapa menyentuh kemaluannya, maka dia berwudu, sunnah berwudu. Hadis kedua, itu adalah anggota badanmu, tidak batal, tapi sunnah berwudu. Kompromi, kan kita bisa lakukan itu. Maka ini lebih roji, lebih kuat kompromi daripada tarjih. Jadi contoh ini contoh untuk kompromi. Tapi bagi yang mengatakan tarjih, ini contohnya. Tapi hadis ini kan bisa dikompromi kan? Paham kan? Bisa dikompromikan. Cara komprominya itu tadi. Ya, yang benarnya hadis yang mewajibkan wudu itu tidak wajib, tapi sunnah. Dia mengatakan ya, wudu itu wudu perintah sunnah. Karena itu hanya anggota badan. Ini pendapat-pendapat dan itu disebutkan dalam fikih. Kalau di sini hanya contoh. Ini keadaan pertama. Keadaan pertama. Kalau antum tidak bisa jamak, antum tidak tahu tanggalnya, tidak bisa tarjih, tawakuf. Itu cara yang keempat. Maka antum apa? Tawakuf. Sampai di situ. Nanti besok baru keadaan yang kedua, insyaallah ta'ala.